Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Eva Samin di Jogja TV. Saya sedang berada di depan kantor Gubernur DIY. Nah, di mana di depan kantor Gubernur DIY sedang terpantau ramai karena tidak terrealisasi dengan baik bantuan BLT atau bantuan langsung tunai. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan 3 orang narasumber. Yang pertama, ada Mbak Ajeng selaku yang tidak menerima BLT, dan Mbak Gina yang menerima BLT, dan juga kita bersama langsung dengan Bapak Gubernur DIY. Nah, kita langsung saja untuk bertanya nih terkait apa persoalan sehingga ada yang menerima BLT dan yang tidak menerima BLT. Nah, saya langsung saja ke Mbak Ajeng selaku yang tidak menerima BLT. Bagaimana perasaannya, Mbak? Untuk saya sebelumnya perkenalkan diri saya dulu, saya Dwi Ajeng selaku perwakilan dari masyarakat yang tidak menerima bantuan BLT. Saya selaku UMKM kecil, tapi di mana saya tidak mendapatkan bantuan BLT, Mbak. Nah, di rekan saya ini ada yang menerima bantuan BLT di tetangga saya. Nah, padahal UMKM kecil saya itu sama halnya dengan UMKM dia. Apalagi dia itu lebih ke arah mempunyai seperti tempat yang untuk bisa mereka melanjutkan penjualannya. Tapi kalau saya sendiri, saya hanya memakai gerobak kecil nih, Mbak. Tapi saya tidak menerima bantuan BLT tersebut. Saya ingin bertanya kepada Pak Gubernur DIY, kenapa UMKM kecil ini, saya selaku UMKM kecil tidak menerima bantuan, tetapi rekan tetangga saya yang memiliki tempat menerima bantuan tersebut. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ajeng. Nah, sekarang kita langsung saja ke Mbak Gina. Mbak Gina, bagaimana sih perasaan Mbak ketika menerima bantuan BLT ini? Baik, terima kasih Kak Eva. Saya selaku penerima bantuan BLT dari pemerintah senilai Rp1.200.000, dan sebelum saya menerima bantuan tersebut, saya menerima formulir dari pemerintah desa untuk diisi dengan data-data diri saya, dan juga saya menyiapkan berkas-berkas yang harus saya lampirkan, dan juga saya memfoto dagangan saya. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur saya bisa mendapat bantuan BLT dari pemerintah, sehingga saya bisa memanfaatkan uang tersebut untuk modal dagangan saya. Begitu Kak Eva. Baik, Mbak Gina. Nah, dengan 2 orang pewawancara narasumber tadi, yang satu menerima bantuan BLT dan yang satu lagi tidak menerima bantuan BLT. Nah, kira-kira Bapak Gubernur, nah di sini apa yang menjadi kendala sehingga ada yang menerima bantuan BLT dan yang tidak menerima bantuan BLT? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Kak Eva. Sebenarnya menanggapi bagi warga yang tidak mendapatkan bantuan BLT ini, bukan karena data yang kurang akurat ataupun apa, itu karena dari desanya tersendiri itu kurang warganya, sehingga data dari desa tersebut disalurkan ke kantor gubernur itu kurang menyeluruh. Nah, solusinya bagaimana bagi yang tidak mendapatkan ataupun tadi yang seperti Mbak Ajeng yang mungkin dia merasa berhak ataupun berhak dan dia terdampak. Jadi solusinya itu bisa dengan mendata ke desa atau kantor desa langsung, minta didata untuk mendapatkan BLT tersebut. Syaratnya nanti ada foto KTP, ada foto rumah ataupun foto dagangan UMKM, itu bisa didata langsung ke desa. Nanti bisa disetorkan ke gubernur dan nantinya di gelombang selanjutnya akan kita panggil untuk datang langsung ke kantor gubernur untuk mendapatkan bantuan BLT tersebut. Begitu Kak Eva.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Gubernur atas penjelasannya. Sekiranya penjelasan dari Bapak Gubernur ini bisa memuaskan hati dari yang belum menerima bantuan BLT, karena bukan tidak terrealisasi dengan baik, tapi untuk pembagiannya itu sudah dilihat dan mungkin ada data-data yang kurang sehingga belum bisa menerima bantuan BLT. Nah, sekian berita hari ini. Kembali ke studio. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompoknya Kak Eva, Kak Dwi Ajeng, Kak Dwi Gina, dan juga Kak Darmo Aji Maulana. Bapak